Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin sahabat Dumai dimana saja berada, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pengajian rutin kita kali ini. Insya Allah kali ini saya akan membacakan sebuah atensi dari saudara kita yang datangnya dari Pemalang. Insya Allah saya akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya memperkenalkan diri. Nama saya Yusuf Adiguna. Asal saya dari Lamongan. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustadz adalah, apakah mengadakan acara tahlilan, membaca Al-Quran, yasinan dan lain sebagainya adalah sebuah perbuatan bid'ah dan perbuatan sia-sia, dan katanya pahalanya nggak akan sampai kepada si ahlil mayit. Mohon sekali kepada Pak Ustadz agar memberikan penjelasan, agar saya orang awam tidak kebingungan dalam menyikapi hal ini. Alhamdulillah saudaraku Bapak Yusuf, memang kerap sekali saat-saat ini beberapa hal berkenaan dengan acara tahlilan, baca Quran, yasinan di tempat kematian. Terkadang ada saudara-saudara kita yang jelas-jelas tidak menyukai hal itu, bahkan membid'ahkan daripada hukum tersebut. Perlu kita ketahui bahwasanya Indonesia ini dikenal sebagai negara dengan penganut Islam berhaluan ahlu sunnah wal jamaah yang terbanyak di dunia. Seringkali juga kita temui beragam amaliyah dilakukan oleh masyarakat kita di Indonesia, seperti acara maulidan, sholawatan, tahlilan, peringatan khaul, dan amaliyah-amaliyah lainnya. Namun pada akhir-akhir ini sebanyak sekali ya saudara-saudara kita muslim yang kadang-kadang berbeda pendapat kemudian membid'ahkan amaliyah-amaliyah tersebut. Perlu kita ketahui bahwasanya tahlilan itu merupakan sebuah kegiatan membaca serangkaian ayat suci Al-Quran dan kalimat-kalimat thayyibah di dalam. Di situ ada yang membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir, di mana pahala bacaan tersebut dihadiahkan untuk arwah si mayit tersebut, yang mana disebutkan oleh pembacanya atau pemilik hajat tersebut. Maka tahlilan ini biasanya dilaksanakan di hari-hari tertentu. Misalnya hari pertama, hari ketiga, kemudian hari ke-15, kemudian hari ke-100, bahkan di hari yang ke-1000. Bahwasanya perlu kita pahami bahwa tahlilan juga sering sekali dilaksanakan secara rutin pada tiap malam Jumat atau malam-malam tertentu. Maka setelah tahlilan biasanya ya, pemilik hajat ini akan memberikan hidangan makanan untuk dimakan di tempat-tempat dan bahkan juga dibawa pulang. Maka dengan demikian tahlilan ini memiliki tujuan-tujuan yang positif. Tujuan yang pertama adalah tahlilan ini menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan kalimat thayyibah kepada mayit. Yang kedua, mengkhususkan bacaan itu pada waktu-waktu tertentu, yaitu di hari yang ke-7, hari berturut-turut dari kematian tersebut, misalnya hari ke-40, ke-100, dan lain sebagainya. Maka ini bermanfaat. Lalu yang ketiga, merupakan sedekah. Karena biasanya kalau di Betawi itu tidak banyak orang mengenal tahlilan, sedekahan rasanya. Jadi ini disedekahkan. Yang mana sedekah ini diberikan pahalanya
untuk si ahlul mayit tersebut. Lalu muncullah pandangan-pandangan ulama-ulama yang berbeda pendapat tentang hukum ini. Bagaimana pendapatnya para ulama terkait dengan masalah ini? Baiklah, sahabatku Yusuf, perlu kita ketahui bahwa hukum menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan kalimat thayyibah pada mayit itu, para ulama sebenarnya berbeda pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa mazhab Imam Hanafi dan sebagian pada ulama-ulama mazhab Maliki dan mazhab Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Hambali ini dengan tegas mengatakan bahwa menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran serta kalimat thayyibah kepada mayit maka hukumnya adalah ibah, mubah, boleh, pahalanya sampai kepada mayit tersebut. Sudah dijelaskan oleh Imam Syekh Az-Zailai dari mazhab Hanafi. Beliau menyebutkan dalam kitab Tabyinul Haqqaiq Sarakan Zubdaqaiq, yaitu juz 5 halaman 131. Beliau mengatakan, adal insana lahu ayyaj'ala thawaba amalihi li ghairi. Beliau katakan bahwa seseorang diperbolehkan menjadikan pahala amalnya untuk orang lain. Inda ahli sunnati wal jamaah, menurut pendapat daripada ahli sunnah wal jamaah. Salatan kana au sauman au hajjan au sadaqatan au qira'ata Qur'an au azkar illa ghairi zalika min jami'i anwa'il birri. Beliau katakan baik amalan itu berupa sholat, berupa puasa, berupa haji, sedekah, bacaan Quran, zikir atau sebagainya, berupa semua jenis amal baiknya, beliau katakan wa yasillu dzalika ilal mayyiti wa yadfa'u, pahala itu sampai kepada si mayit dan bermanfaat baginya. Maka demikian pula seperti yang dikatakan oleh Imam Muhammad bin Ahmad bin Arafah Ad-Dasuqi dalam kitabnya Asyiyatud Dasuqi ala Syahril Kabir dalam juz 4 halaman 173 bisa kita lihat. Beliau katakan wa in qara'a rajul wahda thawaba qira'atihi lil mayyiti jaza dzalik. Beliau katakan jika seseorang membaca Al-Qur'an dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada mayit, maka hal itu diperbolehkan. Wa khasala lil mayyiti ajruhu, dan pahala bacaannya sampai kepada mayit. Maka senada dengan kedua ulama ini bahwa Imam Nawawi dari mazhab Imam Syafi'i jelas menuturkan dalam kitab Al-Mazmu juz 5 halaman 311, Imam Nawawi mengatakan wa yustahabbu lizairi ayyusallima 'alal maqabir. Beliau katakan dan disunahkan bagi penziarah kubur untuk mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Wa yad'u liman yazuruhu wa li jami'i ahlil maqbarah, serta mendoakan si mayit dan ziarahi dan semua daripada penghuni kubur tersebut. Wal afdalu ay yakuna salam wa du'a bima sabata fil hadis. Salam serta doa lebih diutamakan menggunakan apa yang sudah ditetapkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabu ay yaqra'a min al-Qur'an ma tayassara wa yad'u lahum aqibaha. Begitu pula disunahkan, beliau katakan, membaca apa yang mudah dari Al-Qur'an dan berdoa untuk mereka setelahnya. Jadi kalau kita berziarah kubur kemudian kita mengucapkan salam di depan jarahnya, di depan makamnya itu kita baca bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, kata Imam Nawawi sampai kepada si mayit. Bukan itu saja, bahkan Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali juga menuturkan dalam kitab Al-Mughni juz 5 halaman 79. Beliau mengatakan wa ayyu qurbatin fa'alaha wa ja'ala thawabaha lil mayyitil muslim nafa'ahu dzalik. Beliau katakan dan apapun ibadah yang kita kerjakan serta kita hadiahkan pahalanya kepada mayit muslim,
akan memberi manfaat untuknya. Itu bukan hanya satu ulama-ulama saja yang mengatakan sampai. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan jelas, sampai bacaan Al-Quran di tempat si mayit ataupun di makam si mayit tersebut.